kenapa sangat yakin sang nabi sebagai utusan Anda sembah itu? Siapa ya yang dimaksudkan? Mungkin Yesus ya. Ya, Yesus itu sebagai manusia dia utusan Allah ya. Saya tidak menyembah Yesus yang di dunia itu, bukan ya. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 35, Maria itu bisa mengandung karena Roh Kudus gitu ya. Karena Roh Kudus, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu roh Allah ya. Roh Allah gitu ya. Kok nggak masuk akal? Ya nggak masuk akal. Akal kita kan akal manusia ya. Masa mau menyamai akalnya Tuhan gitu ya. Oke, jadi Yesus itu secara fisik dia adalah utusan Allah. Dia diutus untuk datang ke dunia. Lah menjadi diutus untuk apa? Diutus menjadi korban ya. Dia disalibkan untuk menjadi korban supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Lah kekal itu hanya ada pada Yesus, nggak ada nabi lain memberitakan hidup kekal, itu nggak ada ya. Hidup kekal itu hanya ada pada Yesus, ada pada Bapa ya. Sehingga Yohanes 17 ayat 3 itu hidup kekal itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Allah gitu ya, dan mengenal Yesus utusan Allah gitu. Jadi Yesus itu secara fisik utusan Allah gitu ya. Dia diutus ke dunia. Ya nggak mungkin dia datang ke dunia tanpa diutus ya. Dia diutus Allah gitu. Dan waktu di dunia Yesus itu ya pakai hukum manusia. Hukum manusia itu apa ya? Hukum manusia dalam arti aturan-aturan manusia ya. Manusia itu bisa lapar, bisa haus, manusiawi, bisa ngantuk, bisa capek begitu ya. Itu ya Yesus itu waktu di dunia sebagai manusia ya, jangan disembah ya. Kalau secara fisik di dunia ya jangan disembah ya. Tetapi Yesus itu terus dikorbankan ya, disalibkan, itu dikorbankan untuk menghapus dosa-dosa manusia gitu. Nah terus Yesus mati, yang mati itu udah manusianya, secara manusia dia mati itu ya. Kemudian dia dibangkitkan ya, fisiknya itu dibangkitkan, berarti dia memakai tubuh kebangkitan. Lah tubuh kebangkitan itulah yang akhirnya dia bisa memperlihatkan diri, menampakkan diri gitu. Kalau zaman sekarang nggak ada yang bisa menampakkan diri, hanya Yesus aja. Karena apa? Karena Yesus sudah memakai tubuh kebangkitan. Jadi saya tidak menyembah Yesus yang secara fisik di dunia itu, bukan ya. Tidak ya. Kalau Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu rohnya itu ya, karena Allah itu roh ya. Dalam Yohanes 4 ayat 24 ya, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya, menyembah dalam roh dan kebenaran gitu ya. Oke, jadi tidak ada yang menampakkan diri kalau dia belum dibangkitkan ya. Kebangkitannya nanti di akhir zaman, kalau Yesus datang nanti itu baru ada kebangkitan. Jadi kalau sekarang katanya melihat nabi ya, itu bohong itu. Itu setan, itu roh jahat yang menampakkan diri. Karena dikatakan dalam Korintus itu roh jahat itu bisa menyamar sebagai malaikat terang gitu ya. Jadi pura-pura ya. Iblis pura-pura jadi malaikat gitu ya. Jadi hati-hati tuh, iblis tuh bisa menyamar jadi malaikat loh ya. Ngaku-ngaku malaikat ya, tapi ternyata dia iblis gitu. Membedakan itu malaikat yang benar dengan malaikat iblis itu apa?
Ya buahnya, ya Yesus berkata dapat dilihat dari buahnya. Kalau buahnya itu hasilnya. Kalau hasil orang yang ditemui malaikat itu terus berubah jadi benci pada orang lain, pada memusuhi orang lain, ya itu berarti malaikat itu iblis itu. Tapi kalau malaikat yang benar membuat orang itu mengasihi orang lain, ya, membuat situasi damai, sesuatu dunia baik gitu. Tapi kalau ngajari orang untuk demo, untuk membenci orang lain, ya itu iblis. Ya, jadi kita bisa lihat buahnya seperti apa, hasilnya seperti apa gitu. Jadi kehidupannya seperti apa. Kalau manusia itu hasilnya malah justru jahat, kemudian suka bohong, suka fitnah, suka membenci orang, suka demo yang tidak jelas, ya, demo yang hanya benci, menebarkan kebencian. Ya, itu bukan dari Tuhan, ya, bukan dari malaikat yang benar, tapi dari iblis. Itu buahnya, ya, hasilnya jahat, kejahatan gitu. Oke, terima kasih.